Langsung saja saya persilakan narasumber pertama kita, Bapak Dr. Tony Toharudin, Ketua BAN SM, akan menyampaikan tentang topik paradigma sistem akreditasi sekolah madrasah. Kepada Bapak, dengan waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Laude Ahmad Jazuli, atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asrunlio M.Hum PhD, yang saya hormati Prof. Anwar Hafid, Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Sulawesi Tenggara, para anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara ini, dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan terobosan atau reformasi sistem akreditasi akan kita berlakukan mulai tahun ini. Saya izin share. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami melakukan bahan paradigma akreditasi? Melihat isu utama yang ada saat itu bahwa instrumen akreditasi lama itu belum bisa mengukur substansi kualitas yang sebenarnya, bisa dikatakan masih bias dan tidak akurat. Sehingga kami pada awal tahun 2018, sebelum Menteri baru, sudah merencanakan perubahan paradigma yang tadinya lebih fokus pada approach, ya, pemenuhan administrasi mungkin fokusnya kalau dulu. Nah, sekarang akan bergeser pada paradigma baru yang lebih fokus pada prinsip atau performance base. Tetapi sebelum kita melihat perubahan instrumen, hal krusial juga bisnis proses nanti yang merupakan reformasi baru. Karena ada reformasi terhadap sistem itu, maka bisnis proses kan itu tentunya harus berubah. Isu utama yang kedua bahwa mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi kita sampaikan kurang efektif dan efisien. Kenapa? Seperti yang Bapak Ibu, setiap tahun secara nasional kuota minimal itu ya 50.000 sampai 60.000 sekolah madrasah seluruh Indonesia. Dan mungkin akan mendetailkan per provinsi. Nah, dengan sebanyak itu, setiap 5 tahun kita lakukan visitasi ulang terhadap sekolah yang habis masa akreditasinya atau yang belum diakreditasi sama. Dengan demikian, maka
ada kurang efektif dan efisien. Nah, ketika sekolah madrasah secara sistem atau secara faktual mutunya itu tidak beranjak naik dan mutu juga tidak turun, pola lama itu selalu harus divisitasi. Nah, tetapi kalau sekarang dengan sistem yang baru ini, ya kan diperpanjang saja sertifikatnya. Karena tidak ada improvement, tidak ada usaha untuk menaikkan mutu itu. Sehingga kita katakan kurang efektif dan kurang efisien. Yang ketiga, kompetensi asesor dan praktek gratifikasi. Untuk memenuhi keinginan mengukur substansi kualitas sebenarnya, maka kita harus memilih asesor-asesor yang berkualitas dan terhindar dari praktek-praktek yang tidak. Sehingga betul-betul para asesor memberikan kompetensinya untuk mengukur kualitas sekolah yang sebenarnya. Maka kita lakukan sekarang uji kompetensi asesor terhadap asesor yang ada. Uji kompetensi sudah kita lakukan. Tahap pertama sudah ada hasilnya, mungkin hari Senin kita umumkan. Insya Allah yang terpilih adalah asesor-asesor yang sesuai dengan keinginan kita semua. Asesor-asesor yang berkualitas, asesor yang mempunyai kompetensi yang kita inginkan. Setelah itu maka setelah uji kompetensi, mereka akan dilatih secara khusus oleh BANSM Provinsi untuk menyamakan persepsi dari instrumen akreditasi baru. Jadi nanti pada saat itu fokus pada instrumen baru supaya paham, mengerti butir per butir apa yang harus dilakukan ketika melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Yang keempat, seperti yang saya sampaikan tadi, harus dikembangkan sistem yang mendorong efektivitas dan efisiensi. Sedang kita lakukan sekarang kajian itu, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan di tahun depan. Nanti kita lihat. Inilah reformasi sistem akreditasi baru, sehingga mempunyai bisnis proses yang baru. Kita lihat dari sisi flowchart ini, maka ada komponen yang penting di sini, itu dashboard monitoring BANSM yang akan bekerja dari waktu ke waktu, memantau mutu sekolah madrasah. Ya, di samping dipantau oleh kita, sekolah madrasah juga bisa melihat sampai di mana, apakah improve atau tidak. Sehingga kalau ada salah satu indikator yang nantinya dikatakan mutunya lemah, sekolah itu dalam waktu ke waktu bisa memperbaiki. Sehingga pada saat mereka mempunyai keinginan untuk meningkatkan status, secara dashboard sudah bisa kelihatan untuk masuk sebagai sasaran akreditasi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, dari katakanlah 60.000 kuota, mungkin yang bisa lari ke perpanjangan sertifikat bisa 60%-nya. Ya, jadi kalau 57.000 ya 60%, berarti sekitar 20%-nya yang akan menuju sasaran. Mungkin yang 1.000 diperpanjang saja sertifikatnya. Kenapa? Karena secara kualitas masih tetap konstan mutunya. Nah, kalau secara sistem nanti dapat indikasi penurunan kinerja, ini nanti lari ke tugasnya BAN Provinsi untuk melakukan akreditasi.
atau juga ada laporan masyarakat yang betul-betul terverifikasi, itu juga akan lari ke sasaran akreditasi. Di samping yang satu lagi, ketika merasa dirinya sekolah madrasah itu naik mutunya. Kalau naik mutunya berarti menaikkan status akreditasi. Kalau dia menaikkan status akreditasi, maka ada di sasaran akreditasi. Nah, setelah itu ke bawah, itu sama yang lama-lama. Itu kalau proses visitasi, nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau proses akreditasi ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh BAN provinsi, bukan visitasi. Jadi yang bagian atas sebelum proses akreditasi itulah yang kita sebut sebagai proses bisnis yang baru. Nah, dashboard monitoring ini tentunya harus disupport oleh dari sekolah madrasah. Nah, kemudian kita sudah bersepakat bahwa sekolah itu tidak boleh direpotkan oleh pengisian instrumen yang lain selain yang dikeluarkan oleh kementerian. Ya, katakanlah nanti kalau ada satu instrumen yang sudah bagus oleh yang dikeluarkan oleh kementerian, maka BAN akan menuju kepada data sekunder yang diperoleh oleh instrumen kementerian itu. BAN tidak akan menyuruh sekolah untuk mengisi instrumen kembali. Kita cukup mengambil data sekunder dari kementerian, Dapodik, EMIS, ya, kemudian AM mungkin, ada survei karakter, ada AKM, ada EMIS. Nggak tahu rapot mutunya apa masih ada apa enggak, nanti kita lihat. Jadi dari seluruh seluruh data sekunder yang ada di kementerian. Nah, kemudian kita nanti bisa melihat kondisi sekolah itu, katakanlah ya, jadi dalam dashboard monitoring itu akan terlihat posisi sekolah itu ada di sekitar nilai standar nasional pendidikan berapa. Berdasarkan modeling statistik nanti bisa kita lihat apakah memang mutunya itu konstan, naik atau turun. Jadi nanti kita bisa memantau lewat dashboard tentang bagaimana growth pattern-nya itu dari setiap sekolah. Nanti nilai standar mutunya bisa kita lihat di sebelah kanan, apakah cenderung menaik dari waktu atau memang konstan. Sehingga nanti ya, bisa kita lihat dalam grafik seperti ini. Kita lihat, kalau lihat grafik yang seperti ini, maka kita bisa menentukan apakah sekolah madrasah itu perlu divisit atau tidak perlu divisit. Kalau yang birunya nanti di ujung tahun berada pada gray area, maka tugasnya Prof. Anwar untuk memilih itu. Tetapi kalau di luar gray area, ya sudah kita perpanjang saja sertifikatnya. Ya, kecuali kalau memang merasa diri mutunya naik. Jadi gambaran-gambaran base evaluation monitoringnya itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu akan tersistem dengan baik, ya, dan juga akan mendorong sekolah madrasah itu untuk memperbaiki budaya mutunya, ya, dari waktu ke waktu. Baik dari yang memanage sekolah itu adalah kepala sekolah, yang aktif dalam proses pembelajaran itu adalah guru, dan siswa nanti yang menjadi ujung sebagai lulusan output yang berkualitas. Kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan itu ada yang diperpanjang, ada yang jadi sasaran. Yang jadi sasaran itu bisa berarti sistem yang mutunya turun atau berasal dari laporan masyarakat yang terverifikasi atau juga usulan dari sekolah madrasah yang merasa dirinya mutunya, dan kita akan verifikasi secara sistem kalau memang betul-betul naik itu di sasaran akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk IASP 2020 ini insya Allah akan ditransfer ilmunya 4, 5, 6 Agustus dan 12, 13 Agustus kepada seluruh Ban SM Provinsi dalam bentuk pelatih asesor yang akan diikuti oleh seluruh anggota Ban SM Provinsi di seluruh Indonesia. Jadi sekarang draftnya sudah mulai terlihat final dan nanti akan ditransfer ke provinsi melalui realisasi dan diklat. Dan setelah itu, setelah Ban Provinsi dilatih oleh Ban Pusat, maka selanjutnya harus ditransfer ke asesor yang sudah lulus uji kompetensi. Nah, mungkin ada yang bertanya, asesor yang tidak lulus seperti apa? Ada asesor yang tidak lulus uji kompetensi, mohon maaf, tidak akan bisa ditugaskan untuk IASP 2020. Kalau memang masih berminat, bisa mengikuti rekrutmen baru, mungkin di 2021 atau di 2022, tergantung kepada posisi asesor yang lulus uji kompetensi di setiap provinsi. Jadi kalau Sulawesi Tenggara nanti masih kekurangan, itu berarti bisa merekrut di tahun depan untuk IASP 2020. Dan nanti di akhir tahun, bulan November, kita akan mengimplementasi instrumen ini terhadap 5.000 sekolah madrasah termasuk pendidikan kerjasama, kuota yang sudah disampaikan ke setiap provinsi, sasaran pilot. Berikutnya, perlu saya berikan sekilas tentang indikator compliance. Jadi kalau tadi saya sampaikan indikator performance untuk IASP 2020 tidak meninggalkan indikator compliance sebetulnya. Di saat awal Ban SM Provinsi bersama asesor itu akan melakukan asesmen kecukupan apakah sekolah madrasah itu bisa divisitasi atau melalui indikator compliance mutlak, yang mutlak itu yang wajib dipenuhi, dan indikator relatif yang menjadi indikator compliance bisa diimprove dari waktu ke waktu. Kalau mutlak itu wajib, kalau relatif nanti bisa nilainya udah sejauh mana. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah yang terbaru lagi adalah mekanisme akreditasi ini banyak melibatkan asesor di tahap awal. Jadi di tahap asesmen kecukupan, kalau dulu hanya Ban Provinsi, sekarang harus asesor yang melakukan supaya memang mengetahui kondisi sekolah madrasah sebelum melakukan visitasi. Kalau dulu mungkin pada saat diberi surat tugas saja tahu sekolah mana yang akan divisitasi. Nah, kalau sekarang kecukupan juga dilibatkan oleh asesornya secara asesmennya dilakukan secara daring. Kemudian visitasi sudah jelas, visitasi itu melibatkan asesor. Kemudian yang keempatnya validasi. Validasi juga melibatkan asesor
tetapi tidak validasi sekolah yang divisitasinya. Jadi di cross antar asesor jadi asesor tidak boleh melakukan terhadap sekolah yang divisitasinya. Tetapi yang melakukan validasi ini adalah asesor. Kemudian baru tahap berikutnya, asesor sudah tidak terlibat lagi, verifikasi dilakukan oleh BAN provinsi, ditetapkan hasilnya oleh pusat, diumumkan, dan dikeluarkan sertifikatnya. Ini adalah pengembangan kompetensi asesor yang saya jelaskan. Dulu awali dengan praseleksi asesor. Seleksi berdasarkan aspek administrasi dan investasi jangka panjang. Jadi kalau yang sudah mau habis sertifikatnya, kalau kompetensi itu keberlakuan sertifikatnya sudah mau habis. Jadi tidak dimasukkan ke dalam praseleksi asesor. Kemudian dilakukan kompetensi dari aspek kognitif dan non-kognitif, dan kami lakukan itu bekerja sama dengan orang profesional, bagaimana ukur aspek kognitif dan aspek non-kognitif melalui tes secara daring, dan sudah kita lakukan. Berikutnya nanti adalah pelatihan pelatih asesor yang dilakukan secara daring oleh BAN SM ke seluruh anggota BAN SM provinsi di Indonesia. Kemudian berikutnya, setelah dilatih, itu maka pelatihan asesor oleh BAN SM provinsi, ya secara daring juga ada peserta-peserta yang telah lulus uji kompetensi. Ini adalah pocat seleksi asesor sekarang dalam lulus uji kompetensi. Jadi yang lulus akan menuju diklat, yang tidak lulus kemarin diberi kesempatan satu. Nah, kemudian kalau yang lulus akan menuju diklat, lulus akan menuju stop. Kemudian nanti pada saat diklat juga sama, ada yang lulus ujian, ada yang tidak. Kemudian mereka yang lulus akan mendapatkan sertifikat sebagai asesor untuk instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Peserta kemarin seperti ini posisinya, distribusinya kebanyakan 82,19% adalah pengawas, 17,1% adalah non-pengawas. Dan ini adalah proporsi yang sangat baik, karena kita arahnya adalah tindak lanjut nanti ke depan. Jadi setelah diakreditasi, itu akan menindaklanjuti apa yang harus diimprove di setiap komponen. Maka pengawas, kalau dia sekaligus sebagai asesor, itu sangat penting di dalam membantu sekolah untuk mengimprove segala hal yang berkaitan dengan mutu yang masih lemah. Barangkali itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kita bisa lanjut nanti dalam sesi diskusi kalau memang oleh Pak Moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BAN SM